Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bersatu beribadah kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita ada sukacita, amin. Mari sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau membawa segenap penyembahan kami. Kami mau membawa kerinduan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Kau melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk beribadah. Biarlah Tuhan nyata kuasa-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Kami berserah, kami mau menyembah hanya kepada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Bapa, kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau nyatakan Kaulah segala-galanya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Allah bersama dengan kami. Bapakku datang untuk
Nyata kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya Allah Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Oh Allah Roh Kudus, kami sambut Engkau Tuhan. Kami buka hati, biarlah Roh-Mu menguasai hati kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Engkau besertaku. Dengan segenap hati saudara katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Allah, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami percaya bahwa Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Kami mau terus memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Biarlah roh sukacita, semangat untuk memuji Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, menyembah, ucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, kita percaya di setiap langkah kehidupan kita tidak akan pernah merasa sendiri, sebab kita punya sobat yang setia, sobat yang selalu ada bersama dengan kita. Namanya Yesus, satu-satunya juru selamat dan sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia
selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ketika Yesus ada di dalam hati kita, kita boleh merasakan sukacita yang berlimpah hanya daripadanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama kita nyanyikan hari ini, hari ini, hari yang telah
dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dengan pujian Ada Mukjizat dalam Bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Setiap kita yang percaya bahwa masih ada mukjizat, mari sama-sama kita pujikan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Oh, ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Oh, ada mukjizat
menang, aku menang bersamamu. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di penghujung bulan Februari, di mana seri khotbah sahabat. Sebelumnya kita mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Kita berdoa. Roh Kudus, berkaryalah, berbicaralah pada kami lewat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Yesus, Engkaulah sahabat kami yang sejati. Engkau nyatakan kebenaran dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam seri terakhir dalam Suara Pembalan dengan judul Persahabatan Sejati. Persahabatan sejati di mana saya akan ambil dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan yang jauh melampaui dari batas kehidupan Yonatan masih ada. Sampai keturunan Yonatan, terus Daud memupuk hubungan yang baik karena persahabatannya dengan Yonatan. Kita akan belajar terlebih dahulu persahabatan kita sehari-hari. Apabila kita mengenal Allah yang benar, Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Kita juga sadar mawas diri dengan sahabat-sahabat yang ada di dunia ini. Mari kita buka di Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4 dengan teks persahabatan sejati. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini kebenaran yang sangat keras, sangat jelas. Persahabatan kita dengan dunia, persahabatan menjadi sahabat dunia ini, berarti kita adalah musuh Allah. Dan apa maksudnya sahabat dunia ini? Apa yang dilakukan oleh dunia dengan kemauannya, keakuannya, menjauhi dari kasih karunia maupun dalam kebenaran, hendaklah kita mawas diri supaya kita tidak menjadi sahabat dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, semua yang dicari dunia ini menjadi sahabat dunia. Namun sekiranya kita adalah anak-anak Tuhan, menyadari identitas kita, status kita, anak-anak yang dipilih Tuhan,
dikasih Tuhan, diurapi, sehingga kita tidak mencari menjadi sahabat dunia ini. Tapi kita sungguh-sungguh, kita hidup dengan takut akan Tuhan, sahabat Allah, sahabat Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat membawa kasih kuasanya bagi dunia yang hidup di dalam kegelapan ini. Kita akan lihat dari Yakobus pasal 4, apa yang dimaksud dari sahabat dunia ini. Kita akan lihat Yakobus pasal 4 ayat 1. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di dalam diri kita ada pergejolakan di mana kita mau mengikuti kehendak Bapa atau keinginan daging. Kita mau ikuti jalan Tuhan atau jalan kita sendiri. Itu berkecamuk dalam diri kita. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita serahkan, tunduk pada Allah. Kita lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Sesuai dengan Yakobus 4 ayat 7. Semua gejolak yang ada di dalam hidup kita, keinginan-keinginan, pertengkaran, sengketa, semuanya itu karena nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita. Kita lihat di ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita lihat di mana seseorang berjuang dalam dirinya iri hati, pecah belah, berkelahi, bertengkar, semua di dalam dirinya, di mana berjuang begitu luar biasa. Dan hawa nafsu inilah menimbulkan perpecahan, pertengkaran, menimbulkan sengketa dan sebagainya. Maupun di keluarga, antara suami dan istri, anak-anak dengan orang tua, maupun sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di dalam komunitas. Kita lihat bagaimana seseorang yang di dalam iri hatinya maupun nafsu yang ada, terjadilah banyak perpecahan, pertengkaran dan perkelahian. Sekalipun dia berdoa, tapi doa-doa yang dipanjatkan bukan doa yang berkenan kepada Tuhan, tapi doa dari nafsu. Kita berdoa yaitu melaraskan diri kita kepada kehendak Tuhan, bukan memaksa kehendak diri kita kepada Tuhan, tapi kita ingin ikuti jalan Tuhan dan have your way, Lord. Biarlah jalanmu Tuhan menjadi jalanku. Kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Bapa. Namun sebaliknya, orang yang menjadi sahabat dunia adalah musuhnya Allah, karena bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan kekudusan, bertentangan dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Yang ada adalah pertengkaran, perkelahian, karena semuanya unsur-unsur iri hati, kesombongan, dan sebagainya. Dimana kalau kita baca dari Yakobus pasal 4 seluruhnya, kita akan lebih lagi menjelas bahwa semua perjuangan ini, ingat, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi roh Tuhan ada di dalam diri kita menolong kita untuk menang atas daging ini, menang atas nafsu ini. Kita sungguh-sungguh mau ikuti kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Hari-hari ini semakin sulit dalam banyak hal. Perjuangan, peperangan, pergumulan dalam hal ekonomi, kesehatan, banyak hal yang digumulkan. Biarlah kita serahkan hidup kita, tunduk kepada Allah, sungguh-sungguh berikan hidup kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Menjadi sahabat, yaitu kita mempercayainya, memberikan sepenuhnya, izinkan Dia untuk memerintah, maupun juga izinkan Tuhan untuk menasihati kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kita lihat di ayat teks ini, ayat 4, dalam persahabatan sejati, kita hanya sungguh-sungguh
memegang kebenaran firman di atas pimpinan oleh Roh Kudus. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang berubah setia karena dia mengikuti kemauannya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan yang dunia adalah permusuhan dengan Allah? Apa yang ada, keinginan mata, keinginan daging, semuanya adalah permusuhan dengan Allah. Kita tentunya tidak mau menjadi musuh Allah. Tentunya kita mau menjadi sahabat Tuhan. Seperti Abraham maupun juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya, di mana mereka bergaul erat dengan Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita akan lihat contoh persahabatan sejati Daud dan Yonatan. Kita akan lihat Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari hatinya Tuhan, seorang yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengenal Yesus, mengenal Tuhan sebagai gembalanya yang baik, membawa dia ke rumput hijau, ke area yang tenang. Daud menuliskan begitu banyak nyanyian-nyanyian Mazmur, ungkapan hatinya ketika dia gundah gulana, ketika dia mengalami terpuruk, mengalami hal-hal apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia mencari Tuhan, menjadi tempat perlindungannya, terangnya, maupun kekuatan bagi jiwanya dan sebagainya. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh melekat hatinya kepada Tuhan. A man after God's own heart. Kita lihat bagaimana dia memupuk persahabatan dengan Yonatan, yaitu anak dari Saul. Raja Saul yang sebagai raja pertama Israel. Namun hatinya congkak, namun dia ada keirian hatian terhadap yaitu Daud, anak mantunya sendiri. Begitu dengki, keinginan untuk membunuh Daud begitu luar biasa. Kita akan lihat bagaimana Daud dan Yonatan persahabatan yang sejati ketika harus menghadapi kenyataan bahwa Yonatan ayahnya yaitu Saul benci, berikhtiar membunuh Daud. Persahabatan ini tidak goyah. Sekalipun ada ayah dari Yonatan yang bermaksud untuk mencelakakan sahabat dari Yonatan. Namun bagaimana sikap Yonatan dalam melindungi, dalam menolong sahabatnya di tengah-tengah himpitan oleh ayahnya. Kita akan lihat dari perikop dari 1 Samuel pasal 20. 1 Samuel pasal 20. Saudara bisa membaca seluruh pasal ini, namun saya akan memberikan ayat-ayat yang utama untuk kita pelajari. Kita lihat perjanjian antara Daud dan Yonatan. Dari persahabatan perjanjian ini sungguh indah dalam kehidupan, menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana kita bersikap dalam bersahabat di dalam komunitas di mana kita ditempatkan, bahkan persahabatan yang ada yang melampaui dari waktu, umur, maupun juga dari perbedaan yang ada. Namun oleh kasih Tuhan yang mengikat kita. Kita lihat di 1 Samuel pasal 20 ayat 1. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Kita ingat konteksnya adalah Raja Saul adalah Raja Israel. Namun karena ketidaktaatannya, dia juga sudah ditolak oleh Tuhan. Sekalipun posisi masih ada, namun dia sudah ditolak karena hatinya menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, Daud, seorang gembala yang Tuhan pilih untuk menggantikan Saul menjadi seorang raja. Sekalipun dia belum menduduki tahta tersebut, namun dalam perjalanannya tidak mudah. Dia akan disingkirkan, dia difitnah maupun akan dibunuh oleh Saul yang adalah ayah mertuanya. Di mana Daud telah mengalahkan Goliat dan diberikan juga reward, yaitu anak perempuan dari Saul, yaitu Mikal.
Kita lihat bagaimana Daud tidak mengerti mengapa seorang ayah mertuanya benci terhadap dia, yaitu Saul. Mengapa ingin mencoba untuk mencabut nyawanya. Kadangkala kebencian ini kita tidak tahu persis apa sebab akibatnya. Namun satu hal jelas, Saul iri hati. Seseorang yang menaruhkan iri hati, dendam, dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut sekalipun dia adalah anak mantunya. Betapa bahayanya. Akar kejahatan, akar kepahitan, iri hati. Tidak memandang apakah itu keluarga, tidak memandang apakah itu sahabat, dia akan lakukan semuanya itu untuk memuaskan nafsunya, yaitu iri hatinya dipuaskan. Untuk itu, orang yang menaruhkan iri hati adalah musuh dari Allah. Karena persahabatan dan dunia di mana ada iri hati, disitulah juga adalah musuhnya Allah. Sehingga Daud bertanya-tanya, apa kesalahanku? Apa dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Ayat 2, tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Di mana Yonatan, dia secara dekat dengan ayahnya dalam tugas-tugas sehari-harinya. Dia sadar bahwa ayahnya, kalau dia menceritakan segala sesuatu kepada dia, termasuk ikhtiarnya untuk mencelakakan Daud, tentunya Yonatan mengetahui hal ini, dia akan menyelamatkan, menolong Daud. Kita lihat persahabatan sejati ini akan teruji ketika ada maksud jahat dari seseorang, ya, sekalipun itu adalah ayah dari Yonatan. Namun Yonatan menyadari itu hal yang tidak benar. Dia melindungi, untuk itu dia berusaha menolong, melindungi, yaitu teman sahabatnya, yaitu Daud. Kita lihat ayat 3. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Saul mengetahui persahabatan Daud dan Yonatan. Sahabat karib, sahabat yang indah. Dan tentunya Raja Saul bermaksud untuk menyembunyikan perkara bahwa dia berusaha untuk membunuh Daud. Itu yang dikhawatirkan oleh Daud. Dalam persahabatan akan melewati ujian. Apakah persahabatan itu di dalam konteks diuji dalam hal keuangan, diuji dalam hal sakit penyakit, diuji dalam berbagai hal, fitnah, celaan, dan bahkan dalam konteks ini adalah iri hati dari Saul. Namun kita sadari, apabila kita sungguh-sungguh dengan kasih Allah, kasih yang tulus, mengasihi sahabat kita, sahabat yang sejati akan menang melewat proses yang ada. Karena tidak ada motivasi nafsu dunia, tetapi sahabat Allah yang sejati ada di antara persahabatan tersebut. Daud orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari hati Tuhan. Yonatan, sekalipun dia adalah anak dari Raja Saul, namun dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita lihat di ayat 4. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Ayat 6. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan
bagi segenap kaumnya. Di mana dalam percakapan ini, Daud menyatakan minta izin supaya tidak hadir di dalam pertemuan yang akan diadakan bersama ayah dari Yonatan. Di ayat 7, jadi beginilah dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit, amarah Raja Saul bangkit, dengan segera ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jadi ketika apabila Daud tidak hadir di dalam pertemuan tersebut dan Raja Saul bangkit amarahnya, berarti dia akan berikhtiar untuk mendatangkan celaka kepada Daud. Ayat 8, jika demikian tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Jadi persahabatan ini yang sejati ini karena ada perjanjian di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Israel, Allah yang kudus, Allah yang benar, dia melihat persahabatan ini sehat atau tidak. Di dalam kita bersahabat dengan sesama kita, kita sungguh-sungguh mengundang Tuhanlah yang menjadi saksi. Dialah yang ada di depan, di antara persahabatan itu. Apabila kita lakukan yang benar, maka persahabatan ini memuliakan Tuhan. Tapi apabila persahabatan ini adalah persahabatan yang menjerumuskan kita berdosa jauh dari Tuhan, maka kita harus berhenti dari persahabatan tersebut. Karena persahabatan itu persahabatan yang tidak sehat, tidak memuliakan Tuhan, yaitu persahabatan gelap, persahabatan yang sangat keji dan tidak berkenan pada Tuhan. Untuk itu kita harus perhatikan, Tuhan adalah di antara persahabatan, maupun dalam persahabatan dimanapun kita berada. Awalnya di mana kita pernah tinggal di sebuah kota, maupun di sebuah pelayanan, di komunitas yang ada. Namun persahabatan yang ada yang pernah dipupuk akan berkelanjutan di hari-hari kemudian, apabila kita sadar Tuhan yang ada di antara kita. Sehingga persahabatan itu sehat, yaitu persahabatan yang memperluaskan kerajaan Allah. Persahabatan antara kota, persahabatan dengan sahabat kita yang sudah ada di tempat yang berbeda-beda, namun kita tetap ada link menjadi sahabat yang memuliakan nama Tuhan. Dengan talenta, kesempatan, karunia yang Tuhan percayakan kita berbeda-beda, namun kita saling melengkapi untuk membangun kerajaan Allah. Kita sadari kita semua adalah tubuh Kristus, maupun kita adalah sahabat satu dengan yang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam persahabatan Daud dan Yonatan ini, kita jelas di mana persahabatan ini Tuhan ada di antara mereka. Ayat 9, tetapi jawab Yonatan, jauhilah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Dan di situ luar biasa, kita menyadari bahwa persahabatan Yonatan dan Daud sehat, persahabatan yang memuliakan Tuhan karena Tuhan ada di antara mereka. Dan juga apabila ada maksud jahat dari Raja Saul yang akan dilaksanakan terhadap Daud, maka Yonatan siap untuk membela, siap untuk menolong, siap untuk membuka jalan bagi Daud sahabatnya. Dan inilah yang terjadi. Kita lihat di ayat 10. Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahu padaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Karena iri hatinya, ingin bermaksud membunuh, karena merasa takut bahwa kerajaan ini akan berpindah kepada tangan Daud. Orang yang tidak aman dalam hidupnya, merasa tidak aman, takut tergeser, maka sesungguhnya itu adalah musuh Allah. Karena kehidupan kita harus aman di dalam Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, Dia akan menyertai kita. Siapapun yang berusaha mencoba untuk bermaksud jahat, sesungguhnya dia berurusan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan pembela orang benar. Tuhan yang menyertai, siapa lawan kita? Ayat 11, kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang
maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Kita lihat ayat 13 sampai 16. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. 14. Jika aku masih hidup, Yonatan berkata, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Kita lihat di mana perjanjian di hadapan Tuhan, persahabatan ini berkelanjutan, bukan hanya ketika Yonatan dan Daud masih hidup, tapi sekalipun Yonatan sudah mati terlebih dahulu, namun Daud dia tetap memegang perjanjian persahabatannya sampai kepada keturunan berikutnya. Kita lihat di ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kasih persahabatan yang di hadapan Tuhan adalah persahabatan yang sehat, di mana Daud dan Yonatan memberi contoh persahabatan yang sehat, di mana Tuhan hadir, Tuhan ada di antaranya, di mana kita sadari di dalam kehidupan kita, di dalam kita bergaul, persahabatan ini baik maupun di dalam keluarga kita, ya, maupun juga di dalam persahabatan secara teman-teman, dalam pelayanan, pekerjaan, semuanya yang Tuhan tempatkan, mari Tuhan menjadi pusat dari persahabatan kita, satu dengan yang lain. Kita akan lanjut di mana Daud sudah izin dan dia ke tempat yang lain maupun bersembunyi dan sebagainya, dan Yonatan dia berhadap dengan ayahnya dan sebagainya. Ada tanda-tanda yang diberikan kepada Daud apabila ayahnya marahnya dan sebagainya. Dia akan melindungi, memberitahukan kepada Daud untuk menjauhi diri. Kita akan lihat dari ayat 18, saudara bisa membaca sampai ayat-ayat terakhirnya. Kalau di ayat 24, sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja, yaitu Raja Saul, pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong, di mana Daud tidak hadir, ya, di dalam pertemuan ini. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya. Di sini yang membuat dia marah, ya. Dia bertanya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Mengapa? Dan kita lihat jawaban dari Yonatan. Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkan aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia, yaitu Daud, tidak datang ke perjamuan raja. Ketika Yonatan sudah menyampaikan hal ini, kita lihat dari respon dari Saul. Ayat 30, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya,
anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memihak pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Sekarang pertanyaannya, apa salahnya Daud sehingga Raja Saul selalu mencari jalan untuk mencela, untuk membunuh Daud, yaitu anak mantunya sendiri? Itu berdasarkan karena iri hati. Seseorang yang tidak aman, iri hati, dia akan berusaha mencari jalan untuk menjatuhkan orang tersebut yang dia iri hati. Namun kita lihat ketika amarahnya yang dinyatakan kepada Yonatan, bahkan Yonatan adalah anaknya sendiri, namun Saul tidak mengenal itu karena nafsunya, hawa nafsu, iri hatinya yang begitu jengkel terhadap Daud, hanya ingin Daud itu mati. Ia harus mati. Itu adalah goal utama dari Saul. Sangat menyedihkan. Persahabatan dan dunia adalah musuh dari Allah. Tentunya Saul dengan bersikap seperti ini, dia adalah musuh dari Allah. Kalau dia adalah musuh dari Allah, berarti Allah menentang orang yang congkak, dia mengasihani orang yang rendah hati. Daud dikasihi Tuhan, namun Saul ditentang oleh Tuhan. Kita lanjut di ayat 32, respon dari Yonatan. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Bayangkan, Yonatan menyatakan, "Mengapa kamu benci, mau ikhtiar membunuh Daud?" Malahan Yonatan juga akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ayat 34, sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Jadi kita lihat persahabatan Daud dan Yonatan diuji. Ketika ayahnya Yonatan sungguh-sungguh mengungkapkan kebenciannya, iri hatinya, ini ikhtiar untuk membunuh sahabatnya. Dan Yonatan tidak tinggal diam. Dia rela berkorban, dia mau menolong Daud. Dia menyampaikan kepada Daud dengan tanda-tanda yang sudah mereka sepakat, dan supaya memberitahukan pada Daud bahwa sungguh ayahnya penuh amarah dan mencari jalan untuk membunuhnya. Kita lompat di ayat 42 sebagai ayat terakhir. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Di mana kita lihat mereka secara fisik mereka sudah berpisah, Daud dan Yonatan, dan say goodbye. Namun perjanjian persahabatan mereka di hadapan Tuhan, mereka tetap akan diuji ketika satu di antara mereka mati, yaitu Yonatan. Di mana dalam cerita lanjutan kita bisa membaca Yonatan mati di dalam medan peperangan bersama ayahnya Raja Saul. Namun Daud bagaimana sikapnya? Kita akan lihat di 2 Samuel pasal 9 ayat 1. Ini konteks bahwa Raja Saul sudah mati dan Daud sudah menjadi dinobatkan sebagai raja atas Israel, Yehuda, dan Raja Daud pemerintahnya begitu kokoh dan luar biasa, begitu jaya. Tetapi Daud masih ingat perjanjiannya dengan sahabatnya, yaitu Yonatan. Ya, kita lihat 2 Samuel pasal 9, kita lihat ayat 1 sampai 13. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, bukan oleh karena Raja Saul."
tapi oleh karena Yonatan. Persahabatannya di hadapan Tuhan itu melampaui kematian yang ada. Kita lanjut di ayat 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Karena Daud adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodeber." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodeber. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Dan kita lihat bahwa Daud bagaimana sikapnya terhadap keturunan Saul yang masih hidup karena perjanjiannya dengan Yonatan, sahabatnya. Dia perhatikan keturunan dari Yonatan, yaitu ditemukan ada seorang anak di mana cacat kondisinya, Mephiboset. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Bayangkan, Daud tidak mengingat kesalahan dari Raja Saul, tapi dia ingat perjanjiannya dengan sahabatnya, yaitu Yonatan. Karena persahabatan tersebut, maka anaknya juga diberkati. Saudara terkasih, persahabatan kita dengan teman kita yang memang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, memperluaskan kerajaannya, persahabatan tersebut tidak akan berhenti ketika satu di antara kita yang mati, yang sudah meninggal, yang sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Karena persahabatan ini akan berkelanjutan. Tuhan yang memperhatikan keturunan kita. Karena sahabat yang sejati, dia akan perhatikan sampai keturunan berikutnya. Kita lihat bagaimana sikap dari Mephiboset dengan keberadaan apa yang dihadapkan Raja Daud tawarkan dan sampaikan bahwa dia diperlakukan sebagai anak raja. Dia sehidangan dengan Daud. Kita lihat ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Dia sangat minder, dia merasa dirinya tidak berharga seperti seekor anjing mati. Dia tidak ada artinya. Namun kita lihat bagaimana Daud memperhatikan orang yang mungkin menganggap dirinya sendiri hina. Ayat 9. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Ayat 11, berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Sungguh indah persahabatan ini. Kelanjutannya di anaknya Yonatan, yaitu Mephiboset, adalah tetap sehidangan dengan Raja Daud sebagai seorang anak raja. Lanjut di ayat 12 dan 13. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Sungguh indah perjalanan ini
persahabatan ini sekiranya menjadi berkat buat kita semua. Persahabatan sejati, contoh Daud dan Yonatan. Sebaliknya, Saul sebagai seorang raja, dia penuh dengan dengki, iri hati, dan berikhtiar untuk membunuh anak mantunya sendiri, bahkan membunuh anaknya Yonatan karena hawa nafsu, iri hati, sengketa, pertengkaran, dan sebagainya. Namun kita lihat betapa indahnya persahabatan di hadapan Tuhan. Persahabatan yang indah. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu. Jadilah kami mau menjadi sahabat Engkau, bukan menjadi sahabat dunia. Karena sahabat dunia bertentangan dengan Engkau. Penuh iri hati, kecongkakan, penuh dengan hawa nafsu, dan musuh dari Allah. Biarlah kami mengikuti jalan-Mu, Bapa. Biarlah Engkau tempatkan kami dengan sahabat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, di mana di hadapan Engkau-lah persahabatan ini dijalin. Persahabatan yang sehat, saling membangun, mendopang, bahkan ketika satu di antara persahabatan ini yang sudah meninggal dipanggil Engkau pulang ke rumah Bapa. Namun persahabatan ini akan memberkati keturunannya. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam hal keuangan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang empunya kerajaan surga, Engkau empunya seluruh bumi ini. Engkau sanggup menolong, memelihara setiap umat Tuhan. Percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Bagi mereka yang sakit bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan tolong mereka dalam masa-masa pandemi ini. Engkau penyembuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan percaya hidup di dalam Tuhan. Kalau seandainya mati di dalam Kristus adalah sebuah hal yang untung. Tuhan juga tolong bagi mereka yang menghadapi konflik di dalam rumah tangga. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kasih mula-mula dicurahkan. Ada pengampunan, ada kasih mesra di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Engkau adalah kepala gereja-Mu Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus. Berkati bangsa, negara, pemerintah kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat melewati badai ini. Bersama Yesus, kami dapat melakukan perkara besar, menjadi berkat buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.